Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Sebelumnya ada sedikit lanjutan dari kajian yang kemarin, yaitu tentang Nabi Adam dan Ibunda Hawa digoda oleh setan untuk memberikan nama kepada anaknya dengan Abdul Harith, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilarang. Bagaimana kalau nama Harith tanpa Abdul, boleh atau tidak? Ada pertanyaan yang diajukan kepada para ulama. Orang tua yang terlanjur memberi nama anaknya dengan Harith. Kemudian setelah membaca surat Al-A'raf 190 beserta tafsirnya tentang kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa, yang mana disebutkan bahwasanya iblis dahulu di kalangan malaikat namanya adalah Harith. Akhirnya orang tua ini bingung, lalu bertanya kepada para ulama, dan jawabannya adalah bahwasanya memang Al-Harith adalah salah satu nama di antara nama-nama iblis. Demikian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Namun demikian, itu kan namanya iblis dahulu ketika di kalangan malaikat, ketika masih terhormat, ketika masih mulia, sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memakai nama Harith atau Al-Harith itu dibolehkan. Bahkan ada haditsnya, yaitu diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan Al-Albani menyatakan sanadnya adalah sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harith wa Hammam wa aqbahuha Harb wa Murrah. Yaitu nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sementara nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Dan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah. Kenapa demikian? Abdullah dan Abdurrahman mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang Maha Pemurah. Sementara kalau Harith dan Hammam, nama yang paling jujur karena mengandung semangat. Harith artinya yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Sementara Hammam artinya yang semangat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi itu nama yang baik termasuk. Sementara yang paling buruk Harb dan Murrah. Ini orang jahiliyah dulu kalau ngasih nama anak itu Harb, artinya perang. Murrah, pahit. Ya, itu nama yang paling buruk. Jangan dikasih nama anaknya dengan perang atau pahit.
Jadi kesimpulannya nama Harith tidak apa-apa, ya, kesimpulannya ulama, wa alaihi fatasmiyatu waladika bismil Harith, ya, tasmiyatun hasanah wa la yadurruhu annaha muwafiqah li ahadi asma'i iblis wallahu a'lam. Karena itu memberikan nama kepada anakmu dengan nama Al-Harith adalah merupakan pemberian nama yang baik dan tidak membahayakannya walaupun sama dengan salah satu di antara nama-nama iblis wallahu a'lam. Karena itu nama iblis dahulu ketika masih mulia, masih terhormat ketika di kalangan malaikat. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita masuk bab yang nomor ke 55. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab yang ke-55, jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Korelasi antara bab ini dengan kitab tauhid, ya. Karena ketika kita tidak memberikan permintaan orang yang meminta dengan membawa nama Allah, berarti kita tidak mengagungkan Allah, berarti kita tidak memuliakan Allah, berarti itu adalah merupakan cacat terhadap tauhid. Jadi kalau ada orang minta dengan membawa nama Allah, maka kita dianjurkan untuk memberikan permintaannya selama dalam koridor syar'i, tidak mengandung unsur dosa dan tidak menimbulkan madharat. Lalu di situ dibawakan hadisnya, An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ista'adha billahi fa'a'iduhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Jadi kalau ada orang minta membawa nama Allah, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan membawa namanya Allah, ya, lakukan ini, lakukan itu, berilah aku ini, itu, dan semisalnya, maka di sini dianjurkan kita untuk memberikan permintaannya dengan catatan tidak mengandung unsur dosa dan tidak menimbulkan madharat. Demikian pula kalau ada orang meminta kepada kita perlindungan dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan melindungi, memberikan perlindungan kepada orang itu sesuai dengan permintaannya, dengan catatan tidak melanggar hal-hal yang di luar aturan syariat. Misalnya ada orang pelaku kriminal minta perlindungan, enggak boleh, dengan catatan tidak melanggar aturan syariat. Kemudian yang berikutnya lagi, barang siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jadi kalau ada orang ngundang kita untuk acara apa saja, dengan catatan ada kriterianya, terutama adalah undangan acara walimatul urs, undangan acara pernikahan, maka kita dianjurkan untuk menghadirinya. Bahkan para ulama mengatakan wajib menghadirinya. Namun demikian para ulama memberikan syarat-syarat untuk menghadiri undangan, karena ini termasuk hak sesama muslim. Di antara syaratnya adalah
orang yang mengundang itu bukan orang yang wajib untuk dihajar. Dihajar itu dijauhi, atau bukan orang yang dianjurkan untuk dijauhi. Karena ada orang-orang yang memang dianjurkan dihajar, dijauhi, ya. Misalnya orang-orang yang jahat, tujuannya adalah untuk menyadarkan dia, dikucilkan. Misalnya, ya, misalnya undangan pernikahan, tapi yang perempuan sudah hamil dulu. Nah, di sini jangan hadir, karena dianjurkan kita malah mengucilkan untuk memberikan pelajaran kepada dia dan yang semisalnya. Atau misalnya yang undang itu adalah orang yang mempunyai pemikiran sesat. Dia mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki ummahatul mukminin. Nah, enggak boleh hadir. Karena orang itu orang yang wajib kita hajar, yaitu wajib kita kucilkan, kita jauhi untuk memberikan pelajaran dan semisalnya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah di sana tidak ada kemungkaran. Tidak ada kemungkaran. Kalau kita hadir, maka kita wajib merubah kemungkaran itu, tidak boleh diam saja. Ya, kemungkaran contohnya sekarang ini campur aduk laki perempuan, ikhtilat. Atau termasuk kemungkaran juga adalah adanya orkesan, apalagi musik yang live dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya yang undang adalah seorang muslim. Kalau orang kafir kita nggak hadir nggak apa-apa, karena ini adalah hak sesama muslim. Hakul muslimi 'alal muslim idza da'aka fa'ajibhu. Kemudian yang keempat, penghasilannya bukan penghasilan yang haram. Ini menurut Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun masalah ini ada perincian-perincian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi orang Yahudi, beliau juga menerima. Padahal Yahudi adalah pemakan harta haram, pemakan riba. Sehingga sebagian ulama memerinci lagi, kalau kita tidak tahu pasti hidangannya adalah dari barang haramnya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu pasti hidangannya dari uang yang haramnya, ya nggak boleh hadir. Kemudian yang kelima, kita wajib menghadiri undangan itu dengan catatan tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Ya, misalnya kita punya kewajiban yang lain, punya tugas yang harus kita selesaikan. Jadi tidak menggugurkan kewajiban yang lain, yang bahkan mungkin lebih wajib dari itu. Tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Misalnya pegawai, ya, punya kewajiban untuk kerja. Jangan bolos kerja demi untuk hadir walimah itu dan semisalnya. Kemudian yang keenam, tidak menimbulkan madarat kepada orang yang diundang. Tidak menimbulkan madarat kepada orang yang diundang. Contohnya apa? Contohnya adalah mengadakan safar, perjalanan jauh. Ya, nah ini madarat, menyusahkan, menyulitkan. Kalau begitu nggak wajib hadir. Atau juga mungkin ketika dia pergi harus meninggalkan orang-orang yang membutuhkan dia. Dia sedang merawat bapaknya, ibunya, atau anaknya, istrinya dan yang lainnya ditinggalkan. Kemudian di antara syaratnya pula adalah yang keberapa? Yang ketujuh, ya. Yang menjadikan kita wajib hadir itu adalah kita memang sengaja dituju, diundang. Jadi orang itu yu'ayyin, sengaja menuju kita untuk mengundang kita. Kita diundang oleh orang itu. Kita diundang. Karena ada undangan-undangan bersifat umum, namanya itu jafala. Jafala itu undangan umum. Nah, kalau undangan umum kita nggak hadir, nggak apa-apa. Ini undangan khusus, kita diundang
Memang orang itu ngundang kita, ya, kita diundang. Kemudian para ulama ditanya, bagaimana dengan kartu undangan yang dibagi? Jadi orang itu tidak ngundang kita secara lisan, tapi kita mendapatkan kartu undangan. Apakah ini berarti kita dituju dengan undangan itu, ataukah ini masuk undangan umum? Ya, para ulama menjawab, diantaranya Syekh Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Fauzan Al-Fauzan, kesimpulannya undangan itu sama dengan umum. Karena biasanya orang ketika ngundang-undang, ya misalnya acara pernikahan, dia keluarkan 500 undangan, ya dibagi seenaknya. Orang dikasih, ini kamu undang siapa yang kamu mau, ini kamu undang siapa, berarti undangan umum. Jadi kartu undangan itu adalah undangan umum, tidak wajib hadir. Kecuali kalau orang itu ngundang kita secara lisan, ya kamu hadir ya, lisan melalui telepon atau yang lainnya. Jadi kartu undangan itu nggak wajib. Kartu undangan itu nggak wajib hadir, kecuali apabila ada qarinah, ada indikasi bahwa memang orang itu sengaja ngundang kita. Contohnya apa? Contohnya kartu undangan itu dari kerabat kita, famili kita, sahabat kita. Nah berarti memang kita dituju, diundang. Tapi kalau orang kepada kita tidak terlalu akrab, tidak terlalu kenal, ya, bahkan kita hadir nggak hadir pun nggak ada pengaruh bagi dia, hanya ngirimkan undangan saja sampai ke kita undangannya, itu nggak wajib hadir. Jadi undangan termasuk jafala. Jafala itu adalah umum, jadi termasuk umum, bukan khusus yang dituju. Itu undangan yang wajib didatangi. Kemudian selanjutnya, orang dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu dengan yang sebanding atau lebih. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, orang memberi kita, maka dianjurkan kita balas pemberiannya dengan pemberian yang seperti itu. Jadi orang ngasih kita apa, nah kita kasih dia seperti itu. Ini dianjurkan kalau kita mampu. Dan ini ada dua fungsi diantaranya. Fungsi yang pertama adalah orang itu berbuat baik kepada kita, kita juga berbuat baik kepada dia. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, supaya kita tidak merasa ada orang yang berjasa atas kita, dan supaya tidak ada orang yang merasa berjasa atas kita. Jadi orang beri kita apa, nah kita beri dia juga yang seperti itu. Kita berbuat baik dan kita tidak merasa ada orang yang berjasa, sehingga kita benar-benar menjadi hambanya Allah. Karena kalau ada orang yang kita merasa orang itu berjasa kepada kita, kadang kita itu ada perasaan sungkan, mau mengatakan yang hak pun kadang sungkan, ya. Sehingga ketundukan kita kepada Allah berkurang. Lah bagaimana kalau kita tidak mampu memberi seperti itu? Kalau kita tidak mampu memberi seperti itu, ada solusinya. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Jadi kalau kita beri dia pemberian, ya, materi, kita nggak mampu, maka kita doakan dia. Jadi orang itu beri kita doakan yang banyak, ya, dengan harapan doa-doa kita telah membalas kebaikan-kebaikan dia. Jadi kita membalas kebaikannya dengan doa, sehingga tidak ada orang berjasa kepada kita. Orang memberi kita mendoakan dia. Kalau dihitung-hitung secara ukhrawi, pemberian kepada kita berupa materi dan doa kita kepada orang itu, lebih bagus mana? Lebih bagus doa, luar biasa, ya. Jadi didoakan. Kemudian di antara doa yang terbaik, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fit thana. Ya, barang siapa ada orang berbuat baik kepadanya, lalu dia mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya itu, jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan,
berarti dia telah berlebih dalam memuji orang itu. Berarti dia sudah berbuat yang baik, yang banyak kepada orang itu. Jazakallahu khairan. Nah, biasanya ikhwan atau akhwat suka nyingkat jazakallah. Nah, jazakallah itu masih belum jelas. Semoga Allah membalasimu. Membalasi apa? Baik atau buruk? Jadi lengkap. Jazakallahu khairan. Kalau orang perempuan, jazakillahu khairan. Itu doa yang sangat baik. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bab ini berhubungan dengan bab yang setelahnya. Yaitu bab yang setelahnya berbunyi bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Ya, bab yang ke-56, tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali syurga. Tadi kan kalau ada orang minta kepada kita dengan membawa nama Allah, kita berikan permintaannya. Maka di sini dijelaskan lagi, tidak boleh minta bawa nama Allah, ya, kecuali minta syurga. Jadi korelasi bab ini dengan kitab tauhid, kita wajib menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sesuatu yang sepele, bawa-bawa nama Allah. Minta uang, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan bawa nama Allah, berilah aku uang 1000. Ya, nama Allah dibuat untuk minta uang, berilah aku uang 100.000. Jadi hal-hal yang sepele, materi duniawi, jangan membawa nama Allah. Kecuali kalau kita minta sesuatu yang agung, minta syurga, atau minta hal-hal yang mengarahkan kita kepada syurga, baru membawa namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk merealisasikan tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ dibawakan dalilnya an Jabirin radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali syurga saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tidak boleh kita minta-minta dengan membawa nama Allah kecuali minta syurga, atau minta hal-hal yang mengarahkan kita kepada syurga. Ya, as'aluka, ya, as'aluka Allahumma, ya Allah, hamba minta kepadamu al-jannah, syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta kepadamu ya Allah ridhamu dan syurgamu. Kemudian diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kedua bab ini, kata beliau, di sini diterangkan oleh beliau bahwasanya minta dengan membawa nama Allah, ya, dan juga tidak boleh nolak orang yang minta dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, karena kita wajib menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jangan minta sesuatu daripada materi duniawi yang sepele dengan membawa wajah Allah. Bahkan kita tidak boleh minta dengan membawa wajah Allah, dengan membawa nama Allah, kecuali permintaan yang paling penting, yang paling agung, yang paling mulia, yaitu syurga, yang di dalamnya ada kenikmatan yang terus menerus. Kemudian juga minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, minta memandang wajah Allah yang maha mulia, minta untuk mendapatkan kelezatan bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, ya. Jadi ini tidak apa-apa kita minta dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaan materi duniawi, perkara yang sepele, maka kita tidak boleh menyalahgunakan nama Allah dengan membawa-bawanya. Ini bab ini penting, ya, dan beliau penulisnya ini pintar digandeng bab ini.
Karena kalau tidak digandeng nanti bahaya, ya. Karena kalau babnya cuman tidak boleh menolak orang yang minta dengan membawa nama Allah, titik, bab itu aja. Nanti semuanya berlomba-lomba minta dengan bawa namanya Allah. Ini loh, tidak boleh nolak loh ya, saya bawa namanya Allah. Tapi diberi bab setelahnya, tidak boleh minta dengan membawa wajah Allah, ya, kecuali surga. Ya, kamu tidak boleh loh minta uang bawa namanya Allah. Nah, gitu kan. Saya minta uangnya dengan bawa nama Allah. Kamu tidak boleh minta uang dengan bawa nama Allah. Yang boleh minta dengan bawa nama Allah adalah minta surga, minta ukhrawi, urusan-urusan akhirat. Subhanallah. Karena itu dikatakan kitab tauhid adalah merupakan kitab pembahasan tauhid yang lengkap, yang bagus, ya. Pembahasan yang sangat bagus. Selanjutnya kita masuk bab yang nomor ke-57. Bab maja'a fil law. Bab ke-57 tentang ucapan andai kata. Andai kata. Maksudnya itu, ya, andai kata itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nanti kita jelaskan di kesimpulannya. Yang ini yang tidak boleh adalah andai kata tujuannya adalah untuk menyesali takdir. Sudah terlanjur kejadian yang tidak menyenangkan, lalu dia berandai-andai, kalau dulu saya tidak gitu ya, tentu tidak akan begini hasilnya. Ini enggak boleh, karena menunjukkan tidak sabar, tidak ridha, dan juga tidak ada faedahnya. Nasi sudah menjadi bubur, enggak bisa kembali jadi nasi lagi, ya. Dan enggak ada faedah, malah menambah susah, dan ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jadi korelasi bab ini dengan tauhid adalah, termasuk kesempurnaan tauhid adalah kita pasrah, menerima qada dan qadar, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, keputusannya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kata-kata jikalau, seandainya, sekiranya, menyesali takdir seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ini juga menunjukkan dia tidak ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan tauhidnya cacat. Tauhidnya masih belum benar, sehingga perlu diluruskan kembali tauhidnya. Ya. Kemudian di situ dibawakan beberapa ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama, wa qaulullahi ta'ala yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Ya, yaitu Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, ini perkataannya orang-orang munafik pada waktu perang Uhud, ya. Kan waktu itu kaum muslimin mula-mula mendapat kemenangan karena mereka tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendapatkan kekalahan. Sehingga banyak yang terbunuh, ada 70 syuhada Uhud, di antaranya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dan juga sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Lihat orang-orang munafik itu gitu. Jadi kalau suasana tidak enak, ya, mereka itu tampak kemunafikannya. Kalau suasana pas lagi enak, ya mereka gabung dengan orang Islam. Tapi kalau suasana pas enggak enak, mereka selalu menyesali kenapa tidak enak ini. Seperti ini juga mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Nah, menyesal. Aduh, coba dulu ndak mekot ke Uhud, ya, ndak ada yang mati. Menyesal. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Jadi kematian adalah takdir.
Allah sudah menakdirkan mati di medan perang, kamu akan keluar juga ke medan perang, ini takdirnya Allah. Atau juga kamu tidak mau perang, tetap mati juga nanti. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Jadi ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, coba kami kemarin tidak ikut keluar ya, tidak ada yang mati teman-teman kami. Gara-gara kami kemarin keluar, teman-teman kami mati, percuma, tidak ada faedahnya. Apakah mereka kemudian hidup lagi? Ya tidak, tetap mati. Dan malah terbongkar sifat kemunafikannya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Ali Imran 168. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Ini orang-orang munafik. Oh itu loh, gara-gara kamu ikut perang kamu mati. Coba kamu tidak ikut perang kayak kami, tidak akan mati terbunuh kamu. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Kematian pasti datang. Kalau tidak di medan perang ya di tempat tidur. Jadi menyesali yang sudah terjadi tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak bisa mengembalikan yang sudah terjadi dan juga menunjukkan kita tidak sabar terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha, dan tauhidnya berarti cacat. Kemudian itu ada keterangan-keterangan panjang lebar. Jadi memang itulah sifatnya orang munafik. Kalau suasana seneng gabung. Tapi kalau suasana pas tidak enak ya baru tampak ya ngomong gini, ngomong macam-macam. Artinya kepinginnya itu enak terus, seneng terus. Yang lalu juga sudah kita kaji kan, kalau diuji seakan-akan itu adalah azab dari Allah, berubah, berbalik. Wa minan nasi may ya'budullaha ala haraf, ya setengah-setengah ibadah kepada Allah. Kalau dapat nikmat wah seneng, dapat musibah wah goncang. Kemudian fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Subhanallah ya. Ini hadis yang bagus dan hadis ini penuh dengan motivasi. Pertama-tama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Artinya usaha maksimal untuk mendapatkan apapun yang bermanfaat bagi kita. Usaha maksimal. Jadi usaha, upaya. Yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya. Dan ini merupakan gabungan antara usaha dan tawakal. Usaha maksimal semampu kita, kemudian hati kita pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Kalau dapat, alhamdulillah. Tidak dapat pun juga kita terima keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha dulu untuk menggapai segala yang bermanfaat, usaha maksimal, sungguh-sungguh, kemudian hati kita pasrah kepada Allah, minta tolong Allah. Dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, berarti itulah keputusan Allah dan kita terima keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali kamu bersikap lemah. Maksudnya lemah itu tidak mau usaha, diam saja, ya, putus asa, patah harapan, tidak boleh. Itu bukan sifatnya orang yang beriman.
Bahkan di antara doa-doa perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa berlindung dari sikap lemah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, lemah dan malas. Ya, jangan lemah, jangan malas. Usaha, semangat. Jangan lemah, jangan malas, dan tetap minta tolong kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Ya. Jadi kalau ternyata setelah berusaha itu dan tawakal kepada Allah gagal juga, jangan menyesali. Waduh, seandainya dulu gini ya, hasil tentu gini dan gitu. Jangan menyesal. Ini penyesalan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Orang yang mengucapkan begini, ya, berarti dia tidak menerima keputusannya Allah, tidak sabar, tidak ridho. Kemudian dia juga nanti akan dijerumuskan oleh setan, tambah susah. Sudah susah, menyesali yang sudah terjadi, tambah susah lagi. Padahal mestinya sikap seorang mukmin ketika ada keputusan Allah yang tidak menyenangkan, ya, gagal misalnya ya, maka seorang mukmin itu melihat takdirnya Allah ini dari kacamata yang positif. Ya, apa hikmah dari semua ini? Hikmahnya kira-kira apa? Karena Allah itu adalah Al-Hakim, Maha Hikmah, penuh dengan hikmah. Jadi kalau ada takdir terutama yang tidak menyenangkan kita, yang buruk menurut kita, maka kita pandai menangkap sisi positifnya. Apa di balik ini? Hikmahnya apa di balik ini? Jadi bukan marah-marah, bukan tidak terima, bukan menyesali, mengatakan jikalau seandainya sekiranya semua itu enggak ada faedahnya, tidak mengembalikan yang sudah terjadi, ya, dan hanya menambah susah saja. Kemudian bagaimana sikap yang benar? Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Tapi katakanlah, ya, katakanlah qadarullah, ini adalah takdirnya Allah. Ini takdirnya Allah. Ya, kalau Allah berkehendak apa, maka Allah akan melakukannya. Ini adalah kehendak Allah. Allah berkehendak apa saja, Allah akan melakukannya. Karena ucapan lau, ucapan seandainya, sekiranya, itu hanya akan membuka pintu setan. Di situ ada qadarullah wa masya'a fa'al, itu ada dua bacaan. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita, takdir-takdir yang menurut kita buruk, ya, cara mengucapkannya adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Itu yang pertama. Atau yang kedua, qadarullah, ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Maknanya sama. Intinya ini adalah merupakan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak apa saja, maka Allah melakukannya. Ucapan seandainya, sekiranya, jikalau, itu hanya akan membuka pintu setan. Itu setan menjerumuskan supaya seseorang itu menjadi lemah, putus asa, tambah susah, marah-marah, tidak sabar, sehingga dia tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu juga sudah dibahas, kalau Allah cinta kepada seorang hambanya, maka Allah akan menguji hamba itu. Diuji. Siapa yang ridho, Allah ridho kepadanya. Siapa yang marah, Allah marah kepadanya. Ya. Kemudian kata-kata lau, jikalau, seandainya, sekiranya, itu ada dua macam. Ada yang madmum, ada yang mahmud. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Yang tercela adalah kalau ada takdir Allah
yang tidak menyenangkan kita, musibah, bencana, gagal dan semisalnya. Nah, itu mengucapkan lau, aduh, seandainya dulu saya begitu ya, tentu hasilnya akan begini dan begitu. Seandainya dulu saya tidak begitu ya, tentu hasilnya begini dan begitu. Nah, ini tercela dan ini merupakan perbuatan setan, dan di dalamnya terkandung dua bahaya. Bahaya yang pertama, menjadikan seseorang itu menyesal, marah-marah, bersedih, tambah susah, tambah sumpek, ya, seakan-akan dia menjadi tertutup, buntu. Kemudian bahaya yang kedua adalah dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyikapi takdirnya Allah, menyikapi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya telah ditakdirkan Allah. Nanti kita ada bab beberapa lagi itu pembahasan masalah takdir. Semuanya telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Namun kita tetap berusaha ya. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Jadi berarti dia adab kepada Allah, adabnya buruk kepada Allah, marah-marah kepada takdirnya Allah, tidak nerima, dan itu sama sekali tidak ada faedahnya, tidak bisa mengembalikan yang sudah terjadi. Orang yang tauhidnya sempurna tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Kemudian ucapan seandainya, sekiranya, yang terpuji yaitu dia mengucapkan untuk harapan baik ke depan. Jadi untuk harapan baik ke depan. Seperti ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang oleh Allah diberi harta dan diberi ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, dia infakkan hartanya di jalan Allah, menyambung tali silaturahim. Ya, ini kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Kemudian ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, tidak diberi harta, dia mengamalkan ilmunya. Kemudian dia berharap, jikalau seandainya saya kaya seperti dia, saya akan beramal seperti dia. Nah, ini tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah selesai mengatakan huma fil ajri sawa, ganjarannya sama. Ya, dapat dari niatnya. Ini niat baik. Jadi kalau ke depan niat baik, cita-cita baik, harapan baik, tidak apa-apa. Jikalau saya mendapat harta, saya akan menjadi orang yang dermawan. Jikalau saya diberi sehat oleh Allah, ini boleh, saya akan menjadikannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, itu harapan yang baik. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika selesai melakukan haji, dan beliau Rasulullah haji berapa kali? 1 kali, hajjatul wada'. Sebagian ulama mengatakan beliau hajinya ifrad, sebagian mengatakan hajinya qiran. Ya. Kemudian Rasulullah berharap, lawis taqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hadiya wala ahlaltu bil umrah. Ya. Jadi kata Rasulullah, seandainya saya bisa ngulangi, kembali ke belakang, atau seandainya saya nanti bisa ketemu lagi haji tahun depan, maka saya akan haji tamattu. Jadi beliau berharap kalau bisa haji lagi akan haji tamattu. Jadi ke depan mengucapkan jikalau, seandainya, sekiranya, ke depan, dan niatnya adalah untuk cita-cita kebaikan, harapan-harapan kebaikan, maka ini adalah kebaikan, ini adalah positif, dan ini adalah terpuji. Namun kalau jikalau ke depan tujuannya adalah negatif, maka juga tercela. Seperti di hadis yang tadi lanjutannya, ada orang yang oleh Allah diberi harta, tidak diberi ilmu, kemudian dia membabi buta terhadap hartanya, dia foya-foya, ya. Ini orang yang buruk. Ada lagi orang yang oleh Allah tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, dia berharap kalau saya kaya kayak dia, ya, saya senang bisa foya-foya kayak dia. Maka dia juga mendapatkan dari niatnya huma fil wizri sawa, dosanya sama, ya. Jadi karena keburukan niat-niat yang buruk, ya. Jadi intinya adalah
ridho kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sabar nerima ridho, tujuan daripada bab yang dibahas barusan. Nah, karena memang kenyataannya kalau orang mendapat musibah kemudian dia jikalau seandainya sekiranya faedahnya ada enggak? Enggak ada. Yang terjadi adalah dia menjadi pemikir pemikir Islami sampai botak. Padahal yang sudah terjadi sudah nggak bisa kembali lagi. Dia mikir tidak ada faedahnya. Paling enak adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Yang dikehendaki Allah apa oleh Allah dilakukan. Sudah, mikir ke belakang tidak ada faedahnya. Mikir aja ke depan, bagaimana ke depan lebih baik lagi. Tidak bisa kembali. Jadi masa lalu yang buruk ditutup rapat-rapat, dikubur dalam-dalam, diambil hikmahnya dan pelajarannya saja. Kemudian berikutnya bab yang setelahnya lagi, yaitu bab nomor ke-58. Babun nahyi an sabbir rih. Bab larangan mencaci maki angin. Ini mirip dengan pembahasan yang lalu, mencaci maki masa. Karena intinya adalah mencaci maki Allah yang mengatur masa. Demikian pula juga mencaci maki angin. Karena angin itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah. Tidak nerima keputusannya Allah. Dan ini termasuk cacat di dalam tauhidnya. Ada angin, waduh, opo angin ini gak enak, belas angin ini marah-marah. Atau angin yang panas di Timur Tengah kalau sudah musim panas anginnya panas. Waduh, angin apa? Tidak enak sama sekali, tidak senang saya. Intinya marah-marah. Adapun kalau pemberitahuan yang lalu kita bahas tidak apa-apa. Anginnya kencang anginnya dingin pemberitahuan saja, bukan marah-marah, bukan mencaci maki. Kemudian dibawakan hadisnya an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur rih fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Sahahahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat Ubay bin Ka'ab belum kita bahas biografinya. Beliau adalah Ubay bin Ka'ab, salah seorang dari penduduk Madinah Ansar. Beliau dikenal sebagai Sayyidul Qurra, pemimpinnya para pembaca Al-Quran. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bertanya kepada beliau tentang a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Lalu beliau jawab adalah ayat kursi. Lalu Rasulullah memuji, liyahnikal ilm abal mundir, hebat kau, selamat atas ilmu yang kau miliki, sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga oleh sahabat Umar, beliau dijadikan imam di dalam salat tarawih. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Ada pendapat yang mengatakan beliau wafat pada masa Khalifah Umar, ada juga yang berpendapat pada masa Khalifah Utsman tahun 30 Hijriah. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencaci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Kalau ada angin mungkin tidak menyenangkan kita, terlalu kencang, terlalu dingin, terlalu panas dan semisalnya, kita tidak usah mencaci maki angin, tapi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diantaranya itu. Kemudian juga masih ada doa-doa lain, itu ada di kitab Hisnul Muslim. Yang di sini berbunyi, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini,
keburukan apa yang terkandung di dalamnya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadis sahih menurut At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, korelasi bab ini dengan tauhid, dengan kitab tauhid adalah mencaci maki angin berarti mencaci maki yang ngatur angin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena angin enggak mungkin berhembus kecuali dengan perintah Allah. Mencaci maki angin berarti cacat tauhidnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu dulu. Insyaallah besok ada bab yang agak panjang dan cukup penting babnya karena banyak yang terjerumus di dalamnya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ya, yang sesuai materi ya. Ustadz, apabila ada keluarga kita yang bermimpi giginya tanggal, terus kami semua sekeluarga dikasih tahu akan hal tersebut, pertanyaan kami Ustadz, apakah tatoyur jika kami bersikap terlalu waspada, tidak seperti biasanya setelah mendengar hal tersebut, dan bagaimana seharusnya sikap kami dengan adanya berita tersebut Ustadz? Syukron jazakallahu khair wa iyyakum. Memang tafsir gigi tanggal adalah ada orang yang meninggal, namun tidak usah menyikapi yang berlebih-lebihan, karena kita mau tidak mau pasti akan meninggal, cepat atau lambat ya. Yang penting kita selalu beramal soleh dengan harapan kita meninggal dalam keadaan beramal soleh. Kalau kita mengatakan Allah seperti majikan atau kita seperti pelayan atau budak, apakah itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk? Ini yang kemarin ya. Yang kemarin itu keterangan saya jangan dipahami seperti itu ya. Walillahil matsalul a'la. Maha suci Allah daripada diserupakan dengan makhluk. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk itu tidak boleh. Ya. Menyerupakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Ya. Jadi kemarin sama sekali tidak ada maksud untuk mempersamakan Allah dengan makhluk. Kemarin penjelasan antara majikan dengan budak. Jangan disamakan seperti antara Allah dengan hambanya. Ustadz, apakah ana boleh datang di keluarga kami setiap lebaran? Ada kumpul keluarga satu keturunan dari buyut, namun di situ ada orkes ikhtilat mungkin ya, dan juga ceramah. Di sana tidak untuk saling tahu kenal saudara-saudara yang jauh dan yang tidak kenal ya. Ini namanya talbisul haqqa bil batil, mencampur aduk antara hak dengan batil. Ada orkesnya, ikhtilat, dan ada ceramah ya, 3 in 1. Jadi 3 dalam 1. Sekarang rata-rata gini, 3 in 1 rata-rata. Jadi campur aduk antara hak dengan batil ya. Jadi di sini Anda tidak boleh hadir, dan Anda tidak memutuskan silaturahim. Yang memutuskan mereka. Yang memutuskan adalah orang yang melanggar. Mereka memutuskan silaturahim. Ahlul ma'asi memutuskan silaturahim. Ahlul bid'ah memutuskan silaturahim. Bukan Anda. Tapi sikap Anda tetap baik. Ya, tidak hadir tapi tetap baik. Ya, ketika ditanya kenapa tidak hadir, terus terang saja, karena di sana ada kemungkaran. Orkes itu mungkar, ini adalah mungkar, ini menurut para ulama, ini penjelasannya. Mereka nerima, alhamdulillah. Mereka tidak nerima, ya, yang penting kita sudah mengatakan yang hak. Atau kalau tidak berani ngomong, ya disimpan aja dalam hati, yang penting jangan hadir, ya. Karena kalau kita hadir berarti kita merestui kemungkaran. Apalagi salaman, sudah selalu ada salaman. Ya, salaman laki perempuan bukan mahram. Jadi jangan hadir saja setelah acaranya selesai. Jadi usahakan di sana punya kontak dengan yang di sana. Nanti kalau sudah selesai acaranya, SMS-an saya ya gitu. Sudah selesai acaranya, mungkarnya tidak ada, datang kepada yang ada saat itu saja ya.
Atau kita ganti dengan kita datangi rumah mereka mungkin satu persatu kalau memungkinkan, atau di SMS satu persatu untuk silaturahim, atau di telepon. Yang jelas kalau hadir tidak boleh, ada orkes, kayak ada manten, ada orkesnya, tidak boleh hadir, mungkar. Ya kita dituduh macam-macam tidak apa-apa, memang ini resiko membawa kebenaran. Karena itu jangan sampai kita ya wala yakhafuna fillahi laumat laim, kita termasuk orang yang tidak takut celaan orang yang mencela ketika mengamalkan kebenaran. Biasa dicela itu wajar dari dulu. Ustaz, nama Hammam pakai huruf H, kalau Haris pakai sin apa sa? Ya, Hammam itu pakai H ya, H mim ya, alif mim, Hammam. Kalau Haris itu pakai ha, Haris pakai sin, pakai sa, ya bukan sin ya, pakai sa, abata sa, Haris, bukan Haris. Kalau Haris penjaga, kali ini Haris, orang yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Ustaz, apa bab membawa nama Allah itu termasuk dengan lafaz bismillah? Misalnya bismillah, bantulah saya belajar bahasa Arab. Apakah ini termasuk permintaan dengan membawa nama Allah? Iya. Kalau memang antum niatkan bawa nama Allah, ya memang bawa nama Allah itu bismillah, karena bawa nama Allah kan diniatkan gitu kan. Jadi bismillah bukan memulai sesuatu, tapi bismillah untuk permintaannya. Seperti orang minta-minta di mobil, di apa, di bis ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah, terus ya muji-muji Allah, sholawat. Kita mau nggak beri gimana ini? Ya bawa nama Allah, bawa sholawat, bawa semuanya ya. Ya kita beri dia walaupun sekedarnya saja demi ya menghormati nama Allah yang dia bawa. Tapi dia telah berbuat salah karena dia menyalahgunakan nama Allah untuk minta materi duniawi. Apakah kepada orang yang telah meminta kepada kita dengan membawa nama Allah perlu kita ingatkan bahwa tidak boleh meminta dengan nama Allah kecuali Allah, kecuali surga ya? Jika iya, kapankah saat yang tepat, sebelum memberi atau setelah memberi permintaannya? Namun tidakkah itu termasuk memberi tapi dengan menyakiti hati penerimanya? Bukan ya, bukan menyakiti, malah menasehati itu. Yang menyakiti itu adalah mengungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kita merasa berjasa dan yang lainnya. Kalau ini enggak, ya betul diingatkan. Ya. Kasih dan diingatkan lain kali jangan bawa-bawa nama Allah. Karena enggak boleh minta-minta bawa nama Allah, kecuali minta surga, minta hal-hal yang mengarah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh meminta dengan wajah Allah untuk surga? Ya, contohnya doa masuk masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Atau minta kepada Allah. Minta kepada Allah dengan wajahnya Allah itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, memang ketika minta itu bawa wajahnya Allah, as'aluka biwajhillah, as'aluka biwajhik ya Rabb. Ya, aku minta kepadamu dengan wajahmu ya Allah, antudkhilanil jannah, agar engkau masukkan aku ke dalam syurga. Atau juga minta kepada zatnya Allah, as'aluka Allah, aku minta kepadamu wahai Allah. Sama itu, sama. Yang penting kita tetap mengitsbatkan bahwa Allah punya wajah. Cuman tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluknya. Seperti apa, bagaimana kita tidak tahu, dan kita tidak boleh mereka-reka. Ya, kita imani Allah mengatakan gini, Rasulullah mengatakan sami'na wa ata'na. Ini adalah akidahnya salafus saleh. Ustaz, saya dapat undangan walimah atau khitanan, tapi di situ banyak dewan suro.
dalam kurung dewan suka rokok. Oh, jadi gitu ya. Jadi dewan suro itu dewan suka rokok ya. Sedangkan saya kalau bau rokok, sesak napas, apa boleh saya tidak hadir dalam undangan itu? Boleh. Ya, di sana banyak asap. Bahkan perokok pasif lebih bahaya daripada perokok yang sebenarnya. Bagaimana bila tidak datang ke undangan tapi titip amplop yang berisi uang atau kado, karena itu sering terjadi dalam lingkungan. Ya. Ini juga kebiasaan yang buruk, ya, bowo istilahnya. Jadi kalau ada manten pernikahan berbondong-bondong datang bawa amplop, ya. Kalau isinya gede uangnya dikasih nama. Kalau saya sedikit nggak pakai nama, 10.000 nggak usah nama, 1 juta pakai nama. Ini kebiasaan buruk, ya. Karena seakan-akan undangan pernikahan itu bayar. Kau makan di sini bayar, cuma mangan tok gak bayar. Kan seakan-akan gitu kan. Itu juga membebani orang. Adapun kebiasaan yang baik itu kalau memang mau bantu sebelum acara. Jadi sebelum acara datang ke rumahnya bantu. Sebelum acaranya. Ya untuk persiapan, mungkin dia beli ini, beli itu, ya saya tanggung akuannya. Ya, saya nanggung kambing 5. Nah, gitu kan. Jadi sebelum acara datang ke rumahnya membantu. Bukan ketika acara datang bawa amplop. Nanti di pernikahan dikasih kotak amal di sana, kotak amal. Masuk kotak amal. Mohon maaf ya ini pengemis terhormat. Iya, enggak ada seperti itu. Akhirnya orang datang seakan-akan datang manten itu identik dengan bayar. Enggak. Orang datang mau ngasih mau enggak ngasih enggak apa-apa, bebas. Mau ada diundang. Diundang dia datang aja sudah alhamdulillah, harus bayar lagi. Seperti itu. Jadi kalau mau nyumbang itu yang bagus sebelum acara. Dan itu nggak ada keterpaksaan. Apalagi sekarang kesannya itu ya gitu, bales-balesan, bowo namanya. Kemarin dia datang bayar di kita. Sekarang dia datang yang ngundang kita juga datang bayar. Kita bayar kan. Ini kebiasaan buruk ya, dan perlu dihilangkan kebiasaan ini. Bagaimana kalau uangnya nanti kami sumbangkan di panti asuhan? Sama aja, manten aja, enggak usah gitu-gitu ya. Jadi kalau mau nyumbang sebelum acara pernikahan datang ke rumahnya nyumbang, supaya dia juga bisa ngukur kemampuannya berapa ngadakan acara itu. Ustaz, jika di undangan tertulis ditujukan atas nama kita, apa masih tidak wajib datang? Apa boleh ya? Tadi kan telah diterangkan kan? Kita dapat undangan ditulis nama kita. Cuman undangan saja. Dan yang undang itu juga tidak ada hubungannya dengan kita, bukan kerabat, bukan famili, bukan teman dekat, bukan sahabat, bukan apa orang. Itu termasuk undangan jafalah, termasuk undangan umum. Karena kenyataannya yang ada sekarang realita, yang undang pun tidak tahu yang diundang siapa, tidak tahu. Pokoknya dia nyerahkan undangan ini ada 300 undangan sudah kamu tuliskan siapa aja. Ya, jadi dia tidak tahu yang diundang siapa, terserah panitianya. Itu syafalah. Kecuali kalau ada korinah indikasi undangan itu dari kerabat, famili, sahabat, teman dekat baru. Yang mana kalau kita tidak datang mereka benar-benar kecewa. Jadi undangan walaupun tertulis nama kita, kalau nggak ada indikasi seperti itu termasuk undangan umum, tidak wajib hadir, bukan ta'yin, bukan kita dituju. Kan sekarang gitu kan, ada acara undangannya 1000, bagi-bagi sudah, kasih ke ini loh, tak kasih 10 undangan, terserah kamu tulis apa saja, kamu tak kasih 10 undangan, itu umum namanya. Jadi kita bukan dituju dengan undangan itu. Ustaz, jika kita mendapat musibah atau sesuatu yang buruk menimpa kita, bolehkah kita menisbahkan kejadian itu kepada kesalahan kita sendiri tanpa menyalahkan takdir? Nah, itu namanya mengambil hikmahnya. Itu namanya mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Oh, kemarin saya salah langkah begini. Nah, ke depan jangan terulang lagi. Itu namanya ngambil hikmah ya. Yang dilarang tadi itu adalah nggak nerima takdir, marah-marah. Apa hukumnya kitab primbon yang menentukan kecocokan pada calon pengantin di mata tauhid? Ya, al primbonu asyirku. Ya,
Primbon adalah syirik. Apakah ucapan alhamdulillah juga diucapkan saat mendapat musibah? Oh, hebat itu hebat. Kan ada hadisnya kan, seorang hamba punya anak masih kecil, oleh Allah diambil anaknya, ya, malaikat ngambil nyawanya. Lalu Allah tanya kepada malaikat, apa yang kau lakukan? Aku ambil nyawa kekasih hatinya. Lalu Allah tanya kepada malaikat, Allah maha tahu ya, cuman ceritanya dibuat gini, apa yang diucapkan hambaku? Ya Allah, dia memuji engkau, ya, memuji engkau. Lalu kata Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk dia istana di surga dan berilah nama istana pujian. Jadi dia anaknya mati, dia malah alhamdulillah. Wah, luar biasa ini. Tingkatannya sudah bersyukur menghadapi musibah, mensyukuri musibah. Tingkatan yang sangat tinggi, di atasnya ridho. Kan tingkatannya sabar, setelah itu ridho, setelah itu syukur. Seakan-akan musibah adalah nikmat, menikmati musibah. Luar biasa. Kalau mencaci maki hujan gimana Ustadz? Karena hujan sering menjadi kondisi yang tidak diinginkan. Sama. Yang menjadikan hujan siapa? Apakah kita mencaci maki hujan, hujannya berhenti gitu? Takut enggak. Jadi menyikapi hujan itu yang bawa payung, bawa jas hujan, jangan marah-marah. Jadi jangan marah-marah kepada hujannya, karena hujan adalah ciptaannya Allah. Ya. Setelah mendapat musibah, kita menjadi istiqomah dalam kebaikan. Terus kita bilang, andaikan istiqomah sejak dulu, ya. Nah, itu tidak apa-apa, itu kebaikan itu. Itu bukan penyesalan, bukan marah-marah, itu kebaikan. Seandainya saya istiqomah semenjak dahulu, ya. Itu harapan kebaikan atau keburukan? Harapan baik. Kok tidak dulu-dulunya saya istiqomah, ya? Itu kebaikan. Boleh itu. Misalnya orang iktikaf sekarang, kemudian dia mengatakan karena merasakan nikmat dalam iktikaf, dia bilang, kok tidak dulu-dulunya saya iktikaf, ya? Ya, itu boleh. Itu harapan kebaikan, ya. Jadi tidak ada unsur penyesalan sama sekali. Hari ini adalah hari Jumat, dan ini adalah Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita tutup dengan doa? Dan doa di akhir majelis itu sunnah, hadisnya sahih. Qala makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sharifu minal majlis illa wa yad'u li ashabihi biha ulai da'awat Allahumma qsim lana min khasyatika, dan seterusnya. Rasulullah itu hampir setiap selesai majlis, ya, selalu berdoa untuk sahabat-sahabatnya, doa yang panjang, Allahumma qsim lana min khasyatika, dan seterusnya, panjang doanya. Kemudian juga dipraktekkan oleh para ulama, diantaranya ya Syekh Al-Luhaidan, ulama besar, kalau selesai bermajlis beliau doa panjang. Kemudian juga Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, bahkan beliau ngangkat tangan, beliau mengajak yang hadir untuk ngangkat tangan berdoa setiap selesai majelis. Jadi itu memang ada dasarnya. Ya, sekarang hari Jumat, hari terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang mustajab. Karena sore hari Jumat menjelang matahari terbenam adalah waktu mustajab, dan kita juga dalam keadaan berpuasa menjelang berbuka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak. Ya Mannan, Ya Badi'as samawati wal ard, Ya Dzal Jalal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka Ya Rabbas samawati as-sab' wa Rabbal ard wa Rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa Rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa
منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام يا حي يا قيوم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأحبابنا ولمن حبنا فيك اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan membawa semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Engkau maha esa, Engkau tempat bergantung segalanya ya Allah. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada satupun yang sebanding denganmu ya Allah. Wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri mengatur semua makhluknya, wahai Allah, Tuhan penguasa arsy yang maha agung, Tuhan langit 7 lapis, Tuhan bumi 7 lapis. Wahai Allah, Rabb kami semuanya, Rabb segala sesuatu. Wahai Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil. Wahai penguasa langit dan bumi, kami mohon kepadamu agar engkau mencurahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami, ampunilah dosa-dosa anak-anak kami, ampunilah dosa-dosa istri-istri atau suami-suami kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudari kami, karib kerabat kami, famili-famili kami, paman-paman kami, bibi-bibi kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang meminta kepada kami agar kami mendoakan mereka,
orang-orang yang kami cintai dan mereka mencintai kami. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudari kami dalam agama-Mu ya Allah. Murid-murid kami semuanya yang menghadiri majlis-majlis kami ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati ya Allah. Wahai yang maha dekat, wahai yang mengabulkan doa, wahai yang menunaikan hajat, ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Berikanlah kepada kami rahmat kasih sayang-Mu. Terimalah taubat kami, maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Engkau adalah maha pengampun, Engkau adalah maha pemaaf, Engkau adalah maha menerima taubat, Engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah maha pemaaf, Engkau suka memaafkan. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Wahai Allah yang menutupi semua aib, yang mengetahui semua yang gaib, ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Rahmat kasih sayang-Mu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang telah kami lakukan dan semua kesalahan yang telah kami kerjakan. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbatah wa ittiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ihsyurna fi zumratih. Allahumma wadkhilna fi syafa'atih. Allahumma asqina min hawdih. Allahumma jama'na bihi fi jannatin na'im ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma aktub dzalika lana wa liwalidina wa lisairil muslimin. Ya Allah, curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir batin. Ya Allah, wafatkan kami di atas ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami di dalam kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berilah untuk kami ya Allah hari kiamat nanti syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami minum dari al-haud, dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tulislah semua ini ya Allah untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, dan untuk kaum muslimin semuanya ya Allah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa ikhwanina wa akhwatina wa usratina wa aqribaina wa jamil muslimina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqabahum minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah, Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kami bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka ya Allah. Bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami yakin Rasulullah benar, Rasulullah adalah mengatakan yang hak. Kami mohon kepadamu ya Allah,
bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Pada sore hari ini ya Allah, Jumat terakhir dari bulan Ramadan, waktu yang mustajab menjelang berbuka ya Allah, kami mohon kepadamu, bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka. Bebaskan kami, ibu dan bapak kami, istri-istri kami, suami-suami kami ya Allah, anak-anak kami, karib kerabat kami, family-family kami, semuanya ya Allah, muslimin, muslimat semuanya, bebaskan dari api neraka ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatis syarr. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha bika minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan yang perbendaharannya ada di tanganmu. Kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang perbendaharannya ada di tanganmu. Kami mohon kepadamu kebaikan ya Allah yang datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan ya Allah, yang cepat dan yang lambat, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang cepat, yang lambat, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Kami mohon kepadamu ya Allah semua kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh, dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang berlindung darinya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh ya Allah. Jadikanlah semua takdir-Mu untuk kami adalah takdir yang baik ya Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afu an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tub ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shfi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma as'id ummata sayyidina Muhammad. Allahumma anqidh ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin waqdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, apabila ada di antara kaum muslimin yang mendapatkan kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang mendapatkan kesempitan, berilah kelapangan. Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya Allah, apabila ada yang sakit ya Allah, apabila ada kaum muslimin yang sakit ya Allah, yang sakit ya Allah, jadikanlah mereka sabar, tabah, dan mereka Engkau berikan keringanan, kesabaran dan kesembuhan ya Allah. Jadikanlah penyakitnya menebus dosa-dosanya, menambah pahalanya dan meninggikan derajatnya. Apabila ada di antara kaum muslimin yang meninggal dunia ya Allah, jadikanlah dia keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah dia benar-benar istirahat dari kepayahan, capek, gangguan di dunia menuju kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami was sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa keteguhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agama-Mu ya Allah.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asral muslimin. Allahumma anqidil masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Ya Allah, bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Kembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di jalan-Mu ya Allah dimanapun mereka berada. Tolonglah orang-orang yang berjihad di jalan-Mu ya Allah dimanapun mereka berada. Tolonglah orang-orang yang berjihad di jalan-Mu ya Allah dimanapun mereka berada. Terutama ya Allah yang saat ini mereka sedang menderita ya Allah di Suriah. Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Hentikan pertumpahan darah ya Allah. Jadikanlah kalimat-Mu adalah kalimat yang tinggi di Suriah ya Allah, juga di Burma, di Myanmar ya Allah, juga di Mesir dan di seluruh penjuru dunia ya Allah. Tolonglah ya Allah hamba-hamba-Mu ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah wa fikum lil amali bi kitabik wa sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahkimi syariatik. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Berikanlah mereka karunia teman-teman yang baik ya Allah. Jadikanlah mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab ya Allah, yang mengamalkan hukum-Mu, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan hukum-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri atau suami-suami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami ya Allah, yang menyenangkan kami ya Allah, yang membahagiakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Mereka semua taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami berimam kepada orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihfad auladana, Allahumma ihfad auladana, Allahumma ihfad auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma shfihim, Allahumma afihim. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal afiyah wal thabat wal istiqamah. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barina lil walidain wa silal arham. Allahumma ihfadhum ya Allah, nastaudiuhum Allah alladzi la tadi'u wadai'uh fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nu'iduhum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, peliharalah anak-anak kami ya Allah, lindungilah anak-anak kami ya Allah. Jagalah mereka dari semua bahaya, semua yang bermadarat bagi mereka ya Allah. Berikanlah kepada mereka sehat wal afiat, selamat sejahtera. Ya Allah, tunjukilah anak-anak kami jalan-Mu yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu. Mereka berbakti kepada kedua orang tua dan mereka menyambung tali silaturahim. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah, karena kami yakin semua yang dititipkan kepadamu tidak akan Kau sia-siakan ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penjaga ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan pemelihara ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu. Kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami, wafatkan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami, wafatkan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik. Ya Allah, penutup umur yang baik. Ya Allah, berilah kami taufik agar supaya di akhir umur kami banyak ibadah kepadamu. Ya Allah, banyak mengabdi kepadamu. Ya Allah, dan kami tutup umur kami ketika kami mengabdi kepadamu. Ya Allah, Engkau tutup umur kami dan akhir kalam kami di dunia ini adalah la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali Ikram, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alil ma yurid, يا منان يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا سميع يا عليم يا بصير يا خبير يا لطيف يا قريب يا مجيب يا رقيب يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رباه يا إله يا الله يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سميع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا حي يا كريم يا الله. Engkau memerintahkan kepada kami agar kami berdoa kepadamu ya Allah. Innaka qulta wa qawlukal haq, ud'uni astajib lakum. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadha juhdu alayka tuklan wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami di dalam ayat-Mu, berdoalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Ya Allah, kami telah memenuhi perintah-Mu ya Allah, berdoa kepadamu. Kami telah berdoa kepadamu ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara yang hadir ini ya Allah, di antara kaum muslimin yang mempunyai hajat-hajat, punya niat-niat, punya cita-cita yang berupa kebaikan dunia akhirat, berikanlah kemudahan untuk mencapainya ya Allah. Allahumma la tada' lana hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, apabila ada di antara yang hadir semuanya ini ya Allah, di antara kaum muslimin, apabila ada yang punya hajat, punya cita-cita yang baik, punya niat-niat yang baik ke depan nanti ya Allah, yang berupa kebaikan dunia akhirat yang Kau ridhoi ya Allah, berilah kemudahan ya Allah, berilah ijabah, berilah pemenuhan ya Allah, sehingga sukses di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.